Iya, selamat malam buat saudara-saudara seiman semua. Saya sapa kita semua. Shalom. Shalom. Saudaraku, Puji Tuhan sehat. haleluya, kita patut bersyukur untuk Tuhan. Terlebih dahulu perkenalkan nama saya Luisa Christine Zega, berasal dari Pulau Nias, khususnya Nias Utara. Baik, terima kasih ya waktu yang diberikan kepada saya untuk memimpin kita untuk melayani pada malam hari ini. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Mari kita teduh sejenak. Kita menundukkan kepala. Mari kita rasakan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita percaya kita ada pada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita percaya hari demi hari kita lalui karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun seringkali kita berpaling daripada Tuhan, kita jauh daripada Tuhan, namun Tuhan tetap menerima kita apa adanya. Mari saudara-saudaraku, saya ajak kita merenungkan perjalanan hidup kita untuk melayani Tuhan. Apakah kita sudah setia atau masih belum? Tuhan Yesus sudah setia, bahkan Dia rela berkorban di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sangat luar biasa, saudara-saudaraku. Bahkan nyawanya Dia berikan untuk kita. Untuk itu, saya undang saudara-saudara semua untuk bernyanyi. Saat ku renungkan, 3, 2, 1. Saat ku renungkan, hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Mari kita ulangi lagu ini dari awal, saudara-saudara. Mari kita renungkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Katakan semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Katakan, namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Haleluya. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu,
cinta yang ku dapat darimu telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami yang bertata di atas tahta kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih atas kasih-Mu, atas berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan Yesus, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sangat luar biasa. Kami manusia Tuhan Yesus tidak mampu membalas kasih setia Bapa, selain hanya mengucap syukur, pujian yang kami bawakan di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan Yesus, kami sadari bahwa kami ini manusia yang tak pantas di hadapan. Banyak kesalahan kami, perilaku kami Tuhan yang tidak sesuai di hadapan Bapa. Ampuni kiranya kepada kami Tuhan Yesus, supaya tidak menjadi penghalang segala berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, kami pemuda-pemudi Nias bersinar Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, rindu akan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, berkati ibadah kami ini Tuhan Yesus. Walaupun secara online Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memberkatinya. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Urapi kami satu persatu Tuhan Yesus. Tuntun kami Tuhan, segala gangguan jaringan, gangguan dari roh-roh jahat Tuhan Yesus, kami usir, kami tolak, dan kami patahkan ya dalam nama anak-Mu Yesus. Pimpin kami Tuhan Yesus dan lindungi. Terlebih-lebih hamba-Mu yang melayani pada malam hari ini Tuhan Yesus. Tuntun dia oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, kuasai lidahnya Tuhan Yesus, supaya apa yang disampaikannya kepada kami pada malam hari ini Tuhan Yesus bisa menjadi kemuliaan nama di atas tata kerjaan surga. Bapa, ini kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu, kami tidak takut, kami tidak bimbang lagi, sebab kami telah menyerahkan seluruh tubuh roh dan jiwa kami dalam tangan-Mu. Berkati juga teman-teman kami yang belum sempat hadir pada kesempatan ini Tuhan Yesus, apapun aktivitas mereka Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong, melindungi, menyertai. Ini kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Kusiapkan hatiku Tuhan. 3, 2, 1. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini, Tuhan. Selalu baik dan luar biasa bagi kami boleh berkumpul anak-anak melalui Google Meet pada hari ini ya Tuhan. Dipercaya bahwa itu semua Tuhan segalanya bagi kami Tuhan, anugerah-Mu di dalam kehidupan kuasa ini kami tanam mendengar rindu akan kebenaran dan malam akhirnya Tuhan menolong mematikan kami mengerti untuk dapat menyampaikan kami percaya Tuhan Engkau selalu ada bagi kami. Kami mohon pertolongan dari Tuhan, juga dari semua jaringan dan setiap media yang telah kami pakai maupun Tuhan untuk kami gunakan dengan baik. Kami selalu semuanya terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami siap mendengarkan. Amin. Oke, salam semua. Halo. Yes. Shalom. Oke, baik. Langsung saja saya menyampaikan sedikit atau firman Tuhan yang telah diberikan kepada saya ini. Pertama-tama saya memperkenalkan diri, mungkin sebagian ada teman-teman yang sudah mengenal dan juga sebelum juga yang mungkin belum mengenal saya. Perkenalkan, nama saya Agus Mahendra, dari Selatan, Kecamatan Desa Badalu. Sekarang saya di kampus atau di asrama di Pulau Jawa Timur, Indonesia. Oke, mungkin yang perlu perkenalkan ya, teman-teman. Jika ada nanti tambahan perkenalan, boleh nanti tanya di bagian diskusi. Oke, langsung saja malam ini kita rindu dan ingin belajar firman Tuhan. Mari saya mengajak saudara-saudari untuk bisa kita belajar sama-sama. Dan saya menyampaikan firman Tuhan ini bukan karena saya sudah bisa, sudah pintar atau sudah segalanya, tapi malam ini kita sama-sama belajar bagaimana kita harus bisa memahami dan mendalami firman Tuhan. Oke, langsung saja mari kita buka Alkitab kita yang sama di Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29. Oke, saya langsung bacakan untuk kita. Di dalam Yesaya 40 ayat 29 di sini firman Tuhan berkata, Dia memberi kekuatan pada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sekali lagi, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Oke, terima kasih. Yang dikatakan berbagailah orang yang mendengar serta membaca firman Tuhan dan melakukannya. Puji nama Tuhan, kita sering mendengar kata lemah, atau sering kita mengalami namanya lemah, sakit, capek, dan lapar, dan terlebih ngantuk yang sering kita temui, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam perjalanan, di manakah kita harus diam, di mana kita beristirahat, kita merasakan segala hal yang perlu kita rasakan seperti lemah, tidak berdaya, atau misalnya lelah. Nah, bahkan pernah kita lemah, sakit, capek, dan segalanya kita adalah suatu hal yang dapat sering kita lakukan. Kemudian, nah tentu kita penasaran bahwa seperti apakah kita sebagai orang-orang yang dapat membutuhkan kasih, membutuhkan kekuatan, membutuhkan semangat dari siapa? Dari Tuhan, tentunya dari Tuhan kita. Kita harus
tahu bahwa bagaimanakah kita harus bisa melakukannya. Di dalam 1 Samuel berkata, janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia kekuatan perbuatan diuji. Mengapa saya ambil ayat ini? Karena tentu kita merasa bahwa bagaimanakah kita harus kuat, bagaimanakah kita harus menampakkan kekuatan kita, baik di dunia, sesama, dan teman-teman kita. Nah, di sini Tuhan berkata, janganlah kamu selalu berkata sombong. Itu kan kalau kita memiliki kekuatan, kadang-kadang kita secara manusia, karena kita memiliki segalanya, kita memiliki apa yang ada pada kita, lebih dari teman-teman kita merasa sombong. Artinya kita merasa lebih dari orang-orang lain, atau kita bisa menganggap remeh kehidupan orang lain. Nah, makanya Tuhan berkata di sini, janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan uji. Saudara-saudari, malam ini saya katakan bahwa Allah kita Yesus Kristus adalah Allah Maha Tahu. Untuk itu marilah masih hidup, kita bisa melihat, bisa berkata-kata, bisa memahami, bisa melakukan segala sesuatu yang dapat membuat hidup kita ini hidup di dalam kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Nah, malam ini saya mengambil sebuah tema untuk kita yaitu power is rolling with God. Sekali lagi, power is rolling with God. Ya, artinya kekuatan hanya ada pada Tuhan. Tuhan itu begitu luar biasa, ya saudara, dan ajaib bagi kita. Bagaimanakah kita harus bisa melihat bahwa Tuhan itu luar biasa? Tuhan itu begitu ajaib bagi kita. Tentu kita melihat bahwa kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus itu sangat begitu luar biasa. Dimanakah ia harus bisa memberi hidupnya tanpa mengenal namanya kelelahan, tanpa mengenal namanya celaka, tanpa mengenal namanya kejahatan, sampai ia bisa disalibkan atau mati, bahkan dikuburkan sekalian. Nah, berbicara tentang kekuatan, tentu kita tahu bahwa secara umum apa itu kekuatan. Nah, seperti apa? Seperti kita mampu melakukan segala sesuatu, baik itu pekerjaan, berjalan, bahkan mengangkat barang-barang yang berat dan lain-lainnya yang sering kita lakukan. Misalnya kita seperti di dunia itu sering ada banyak barang-barang yang misalnya kita itu dikatakan kuat karena kita membawa barang-barang yang begitu berat dari orang-orang lain misalnya. Ya, itu dikatakan kuat. Nah, pernahkah kita berpikir meminta kekuatan pada Tuhan? Tentu ya, hal ini sering kita alami, atau di manakah kita lelah, di manakah kita tidak sanggup, bahkan malas sekalipun. Kadang-kadang saya sendiri banyak mengalami kelelahan di dalam bagian segala aktivitas saya. Nah, bagaimanakah kita harus bisa mengambil suatu tekan pada Tuhan? Bagaimanakah kita harus bisa mengambil suatu imbal bagi itu? Bagaimana kita harus bisa Nah, malam ini kita dibekali firman Tuhan dengan tema yang saya sampaikan tadi, yaitu kekuatan hanya ada pada Tuhan. Tentu kita percaya bahwa kita sebagai anak Tuhan sekarang, bahwa sering terjadi pada meskipun kita sebagai anak Tuhan atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tentu kita tahu bahwa memang kekuatan itu dari Tuhan, tapi secara pribadi kita memakai kekuatan dari Tuhan itu, anugerah dari Tuhan itu, kadang-kadang kita banyak segala ibaratnya tidak mempedulikan. Artinya ketika kita menerima berkat, ketika kita menerima kekuatan, setelah kita menerima pemulihan yang sudah dikuduskan bagi Tuhan, hanya sudah dipilih, maka perlu kita mengambil suatu
dekat, suatu percaya bahwa kekuatan kita hanya daripada Tuhan. Mengapa saya bilang kekuatan kita daripada Tuhan? Saat ini sering saya temui di manakah orang-orang tersebut, ini saya yang sering temui, ketika ia sakit, ketika ia tidak mempunyai apa-apa, dia datang itu bukan kepada Tuhan, kepada siapa? Kepada dukun. Nah, malam ini saya akan katakan kepada saudara bahwa marilah berikanlah pikiran itu, marilah berikan hati yang bisa dapat memahami kepada Tuhan. Berilah hati yang sungguh kepada Tuhan. Tuhan kita itu begitu luar biasa ya saudara. Tuhan kita itu begitu baik bagi kita. Kenapakah kita harus memilih menjauh dari Dia? Bukan kepadanya kita harus mengambil kehidupan yang lebih tepat, bukan kepada orang-orang lain yang hanya memahaminya sebatas mata. Nah, sebagai inti di dalam tema kita itu adalah tetaplah kuat. Suatu tekad bagi kita, tetaplah kuat. Tentu kalau kita mengambil suatu sikap yang lebih tepat pada prinsip yang mengarahkan kehidupan kita di dalam Tuhan adalah bertahan. Ya, tetap tadi pertama saya bilang tetaplah kuat. Kedua, bertahan dan bersabar. Mengapa kita harus bertahan? Bertahan dari segala apa yang kita inginkan. Bertahan dari segala apa yang kita butuhkan, kita harapkan. Tuhan kita itu bukan ibaratnya kalau kita datang ke warung, kita beli sesuatu langsung dikasih. Bukan, Tuhan itu tidak seperti itu, saudara. Melainkan Tuhan itu melihat bagaimanakah kita harus anak ini dapat mengenal secara pribadi, mengenal hidup Tuhan itu, mengenal kita hidup kita itu kepada Tuhan. Bagaimana kita harus mengenal secara pribadi, saudara. Maka hal yang paling utama kita ingatkan di dalam kehidupan kita adalah salah satunya adalah firman Tuhan. Ketika kita di dalam kesedihan, masalah, kekecewaan, penyesalan, dan lain-lainnya yang membuat hidup kita melelahkan. Coba kita melihat di dalam kitab Filipi 4 ayat 13. Di situ Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, ini adalah suatu keyakinan yang begitu sangat luar biasa di dalam Kristus Yesus. Di mana jemaat-jemaat di Filipi pada waktu itu, Paulus ingin menyaksikan dan menyatakan kepada mereka apa yang dilakukan, segala apa yang dialaminya. Sebentar ya. Yang bunyi sama siapa ya? Sorry. Oke. Mana tadi ya? Di mana jemaat-jemaat di Filipi pada waktu itu, Paulus ingin menyaksikan dan menyatakan kepada mereka apa yang dilakukan, segala apa yang ia alami, ia hadapi segala masalah, persoalan, rintangan dalam hidupnya. Ia tetap yakin dan teguh bahwa seperti yang Tuhan katakan di dalam nas ini pada malam ini adalah Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi inti bagi kita di dalam ayat ini, saudara, mengambil bahwa suatu kepercayaan yang lebih tepat bagi Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu ketika kita meminta segala sesuatu kepada Tuhan dengan hati yang baik, dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti Tuhan itu tidak pernah mengecewakan anaknya. Demikian juga Paulus pada saat itu. Ia berbuat agar orang-orang pada saat itu tetap bersatu. Bersatu kenapa? Bersatu apa? Yaitu bersatu untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Supaya keyakinan mereka tidak terhambat oleh keilwa, ya artinya oleh kesungguh-sungguhan mereka. Kenapa saya bilang kesungguh-sungguhan mereka? Karena saat ini kita di dalam kehidupan kita itu sering banyak kesungguh-sungguhan. Kenapa ini
tidak terjawab, misalnya kita berdoa, kenapa ini ya Tuhan, kenapa tidak langsung terjawab? Kita cari cara lain. Kadang-kadang itu di dalam kehidupan kita sering terjadi hal itu, saudara. Sering berbantah-bantahan dan kesungguh-sungguhan yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Paulus memberikan teladan bagi mereka sebagaimana mereka tetap berada dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan berkenan kepadanya. Dalam kitab Matius, ia berkata, Matius berapa? Ia berkata, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripada. Matius 10 ayat 42. Dan juga di dalam kitab Amsal 23 ayat 17 mengatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sangat tidak ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudaraku yang tahu, mengapakah dalam Alkitab ini Tuhan berkata bahwa masa depan itu tidak ada? Minta maaf ya, yang sering buka-buka presentasi itu, soalnya sangat terganggu. Makanya dia bilang di sini, karena masa depan, kita tahu bahwa kehidupan kita ini sangat begitu kacau di dalam kehidupan kita, menurut hidup kita. Tetapi kalau kita tidak bisa mengambil kehidupan yang lebih baik di hadapan Tuhan, kalau kita tidak berjalan bersama Tuhan, maka apa yang kita dapatkan, apa yang kita harapkan kalau bukan dari kekuatan Tuhan? Tentu ya, memang di dalam dunia ini ada banyak orang yang mengalami kehidupannya sangat mewah. Tapi saya yakin saudara, orang yang begitu kaya sekalipun, hidupnya itu saudara tidak akan pernah tenang. Mengapa saya bilang tidak akan pernah tenang? Karena tidak mengalami berkecukupan. Maka yang kita percaya bahwa malam ini Tuhan berkata kepada kita, Ia yang mempunyai segalanya, Ia yang mempunyai segala sesuatu. Ia ingin hidup kita berjalan bersamanya. Ia ingin kehidupan kita selalu ada di dalam kuasanya, di dalam segala hal-hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Demikian juga hidup biasa ini, di balik segala keburukan, kesedihan, masalah, penyesalan, dan krisis terhadap apa yang belum tercapai atau harapan yang kita inginkan dalam pribadi kita. Saudara yang kekasih, tidak ada cara lain selain kita tetap teguh, bersabar dan tekun, setia, taat pada rencana yang kita nantikan pada Tuhan, dan tetaplah berdoa. Itulah intinya bagi kita. Kita menerima kekuatan pada Tuhan. Kita harus tahu bahwa kekuatan hanya pada Tuhan, bukan kepada orang-orang lain yang dia menyatakan ini. Belum tentu saudara. Tetap percaya bahwa kekuatan hanya ada pada Tuhan. Segala kelemahan berikanlah, serahkanlah semuanya di hadapan Tuhan. Hanya satu, hanya saudara punya himbauan, prinsip, tetap bertahan, teguh, dan tetap berdoa kepada Tuhan. Di dalam kitab Roma, pasal 2 ayat 12. Pasal 12 ayat 12 di sini berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian juga di dalam kitab Lukas 21 ayat 36 berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan. Saudara dan kekasih yang sudah berkumpul di Google Meet pada malam hari ini, kita percaya bahwa kehidupan kita
kekuatan kita, harapan kita, rencana kita. Memang kita manusia punya rencana, tapi ketika rencana itu yang membuat kita, ketika rencana itu, cita-cita itu, angan-angan itu tidak akan tercapai, kadang-kadang saudara, itu yang menjadi hambatan bagi kita, yang menjadi membuat kehidupan kita kecil, membuat semangat kita tidak menjadi begitu luas, tetapi dia makin mundur. Tapi saudara, malah saya katakan bahwa jangan pernah terhambat oleh hal itu, jangan pernah terganggu oleh hal itu, jangan pernah terpengaruh dengan segala hal itu, saudara. Ketika kamu gagal itu, ya ambil suatu kehidupan yang baik kepada Tuhan, serahkan semua di hadapan Tuhan. Semuanya ada waktu kepada Tuhan. Hanya saja kalau kita menggunakan, hanya saja kalau kita memakai waktu itu, mengelola waktu itu, kita dapat memakainya dengan baik. Maka apa yang ada dalam kehidupan kita, selain kita harus bersuka cita dalam segala apa yang kita butuhkan, atau segala apa yang kita harapkan di dalam kehidupan kita, maka hal itu yang dapat Tuhan ingin bagi kita. Itu yang perlu kita nantikan. Demikian juga di dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 30 berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Mengapa Tuhan Yesus berkata begini? Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Saudara perlu pahami, kadang-kadang kalau dibawa di dalam main-main atau bercanda, sering saya lihat di komentar itu, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Mata satu ditutup, mata satu dibuka. Sekarang kehidupan saya atau diri saya ketawa sendiri, bagaimana orang-orang dapat memahami firman Tuhan tersebut. Firman Tuhan dia jadikan cara tawanya, dia jadikan bahan ceritanya. Dan firman Tuhan itu, saudara, bukannya kata-kata yang begitu hanya satu arti, satu kalimat. Meskipun dia hanya satu kalimat, tetapi kalau kita bisa memahami dan lebih dalam, ia begitu luas, saudara. Makanya kalau kita berdoa, kita harus memberi, yang pertama sering disebut itu, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kita harus bertekun. Kalau kita berdoa hanya sebatas-sebatas saja, hanya sekilas-sekilas saja, itu tidak ada, bagi saya, menurut saya, perlu saya tidak berdoa. Yang saya hanya butuhkan adalah bagaimanakah Tuhan harus bisa menolong saya dalam kehidupan saya. Demikian juga ya teman-teman, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Kemudian yang poin terakhir, jagalah hatimu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kalau berbicara mengenai jaga hati, saya rasa malam ini teman-teman yang semua terkumpul di dalam Google Meet ini adalah orang-orang yang setia. Percaya, katakan amin. Orang-orang yang taat, teguh pada Tuhan, menjaga hatinya. Mengapa saya bilang menjaga hati? Saudara yang terkasih, perlu dipahami mengapa kita harus menjaga hati. Pertama, menjaga hati dari omongan. Omongan-omongan yang kita dengar itu, cerita-cerita yang kita dengar itu, dari apalagi hoax sekarang, di dalam pandemi ini banyak hoax yang begitu mengeringkan, begitu menyesatkan hidup kita. Cerita itu begitu terputar-putar di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Makanya perlu saya ambil poin pada malam ini dan terakhir ini, jagalah hati. Kalau di mesin dia putar-putar terus, Lalu perlu kita juga bertanya, lalu bagaimana supaya hal itu tidak kan misalnya di dalam kehidupan hati kita itu agak sakit ya, ibaratnya apakah geli-geli kalau tidak mengeluarkan suatu perkataan. Tetapi saya berikan jawaban malam ini untuk saudara, minum air putih.
cerita yang ada di dalam hatimu itu, saudara, itu bagaikan air yang sudah melembung di dalam hatimu, kalau tidak bisa dikeluarkan. Tetapi yang pertama, yang terutama adalah berdoa kepada Tuhan. Bagaimanakah hal itu bisa dijauhkan dari saudara? Mengapa saya bilang jagalah hati dari perkataan-perkataan, dari cerita-cerita yang begitu tidak begitu menyenangkan di dalam hati kita, bagi orang-orang sama kita, bagi orang-orang yang mendengar cerita kita itu, kita harus bisa menjaganya. Alkitab mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, itu tadi yang saya bilang bahwa segala hal itu sudah sudah terangkum di dalam hati kita. Kalau kita tidak mengeluarkan, bisa-bisa sakit. Ibaratnya kita memikirkan terus, bagaimana ini ya Tuhan, bagaimana itu. Saudara, tadi firman Tuhan berkata, bertahanlah. Sabarlah, kita harus punya kesabaran, bertekun. Karena kehidupan kita ini sudah dirangkum, sudah didasarkan di dalam hati kita. Karena hati kita ini yang memikir-mikirkan, baru pikiran kita, baru ucapan kita, baru perilaku kita, perbuatan kita. Apa yang perlu kita lakukan? Menjaga hati dari segala hal yang tidak begitu bermakna atau tidak karo bagi kita, seperti cerita gosip. Pribadi saya, saudara, saya tidak terlalu suka gosip-gosipan. Karena saya tahu gosip itu, ya Tuhan, sangat luar biasa, kekuatannya sangat luar biasa. Kalau kita tidak bisa mengelolanya bagi hidup kita. Cerita gosip, benar atau tidak benar, yang penting ceritanya jalan. Cerita fitnah, aduhai, di dalam firman Tuhan berkata, jangan melihat selumbar di mata orang, tapi di matamu. Balo yang ada di matamu belum kamu lihat. Nanti kalau ada saudara dapat di mana, saya lupa di mana kita mengatakan itu. Cerita-cerita kesombongan dan omong-omong yang membuat diri kita tidak sempat menyadarkan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Luar biasa ya. Bagaimanakah kita harus hidup benar di hadapan Tuhan? Adakah Tuhan bisa melihat anak-anak ini benar di hadapan Tuhan? Ya saudara, memang hidup kita tidak memang benar menurut hidup kita, menurut orang-orang lain, apalagi Tuhan. Tetapi bagaimanakah kita harus belajar, bagaimana kita harus belajar melakukan kebenaran bagi Tuhan. Biar bagaimanapun menerima kekuatan, anugerah, penyertaan, dan meminta apa yang kita inginkan kepadanya. Kalau tidak memelihara hidup kita dengan baik, saudara, di hadapannya, di dalam kitab pengkhotbah mengatakan, segala sesuatu adalah sia-sia. Makanya kita harus jaga kehidupan kita. Kita pelihara dengan baik-baik, saudara. Bagaimana pengkhotbah mengatakan, segala sesuatu adalah sia-sia. Memang hidup kita ini sia-sia, begitu sia-sia kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik. Jadi itulah mengapa saya mengangkat tema malam ini, yaitu kekuatan hanya ada pada Tuhan. Karena kita melihat bahwa begitu luas arahan-arahan yang ingin Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam dunia yang fana ini, agar semakin hari kita semakin kuat dan mengarahkan pandangan dan hidup hanya kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang begitu luar biasa, yang kuatnya, teguh dan ajaib dalam menanggung segala penderitaan, kebencian orang-orang, kemaluan dan kejahatan kita sebagai manusia yang berdosa. Dan ada rasa takut. Kalau kita menundam rasa takut itu,
Saya dari kecil itu saya tidak bisa jalan-jalan ke tetangga, ke rumah-rumah orang bapak talu saya. Kalau bawa waktu kecil ya, waktu belum saya sampai di tempat ini atau di kampus ini, kalau waktu saya di kampung, saya itu takut jalan-jalan sendiri di malam-malam, karena apa namanya itu, nawa kuda faniha babotoda abul seiku pengaruh ya ita babo pamit mau tahu ya ita bayan anak inal abul dulu dah kini ke bola selesai. Sering itu terjadi dalam kehidupan saya, saudara. Takut gagal, takut disalahkan. Dan mari kita sebagai muda-mudi nias memakankan jiwa-jiwa yang masih dalam keadaan lelah letih, dan orang-orang yang berbeban berat, mari kita bawa di hadapan Tuhan. Mengapa saya bilang kita sebagai muda-mudi yang memakankan jiwa-jiwa orang-orang yang masih di dalam kehidupan dunia, mari kita bawa di hadapan Tuhan. Mari kita berikan nasihat yang lebih baik, menunjukkan jalan yang begitu menyerahkan hatinya, saudara, bukan dengan cara-cara hal yang tidak baik, tapi marilah kita mengajak mereka dengan suatu kebijaksanaan yang menurut hidup kita, mereka bisa menerima dengan baik, jangan secara paksa. Nah, di dalam Matius 11 ayat 28 mengatakan, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus luar biasa dan ajaib. Mari kita baca di dalam kitab Yesaya tadi 40 ayat 29, dia berkata, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kemudian saudara, implikasi yang sebagai kesimpulan atau implikasi bagi kita, saudara, mari terima hadirat Tuhan dengan hati yang berpegang teguh dan kuat kepadanya. Andalkan kekuatan Tuhan, andalkan bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya Allah yang memiliki segalanya. Saudara boleh lihat nanti di Yesaya ini 40. Bisa baca saudara, di dalam ada perikopnya di situ. Di perikop Allah itu di atas semua Allah. Saudara boleh membacanya kembali nanti. Di situ semua Allah, di situ semua Allah atur, dinyatakan pribadinya. Mari terima hadirat Tuhan dengan baik, saudara. Mari kita bawakan kehidupan kita. Jika kita di dalam kelelahan, jika kita di dalam pengaruh-pengaruh lain, saudara, ambil kehidupan yang begitu tenang, atau saat teduh, berikan kepada Tuhan bahwa ini adalah suatu waktu yang begitu baik untuk Tuhan, untuk kembali kepadanya. Kemudian mari saudara, jangan biarkan hidupmu sembarangan menikmati dunia. Artinya bahwa segala masalah-masalah yang begitu tidak enak didengar, begitu cerita-cerita yang begitu tidak istimewa, saudara coba pikirkan dengan baik-baik, apakah itu bisa membangun, apakah itu bisa menolong kehidupan kita. Ada segala hal itu. Mari saudara, hentikan kehidupan yang begitu, yang sembarangan, sembarangan berkata, sembarangan meremehkan, sembarangan begitu memamerkan hidup bagi orang lain. Saudara, gunakanlah tubuhmu, kekuatanmu, jiwamu, dan berkat anugerah Tuhan daripada Tuhan sebagai hidup yang bermanfaat di dalam perjalanan hidup di dalam dunia bersama Tuhan. Kemudian mari saudara tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang berkenan kepadanya, sebab segala sesuatu Dia adalah sumber kehidupan yang kekal. Kemudian mari renungkan dalam hati bahwa segala apa yang kita miliki itu hanya milik sementara atau sesaat, maka oleh sebab itu bergunakanlah dengan baik menurut kehendaknya. Di dalam kitab Yefanya ayat 3 pasal 3 ayat 17 berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan.
Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kekuatan segala yang pengen kita miliki itu adalah milik Tuhan. Maka kerja kita sekarang, kita kembali kepadanya, kita kembali mengucap syukur di hadapannya, melakukan kebenaran firman Tuhan, firman-Nya, dan tetap bertekun di dalam Tuhan. Ya, saudara, sebagai bekal bagi kita bahwa hidup ini adalah hidup yang begitu hanya sementara. Hidup ini ada kesempatan bagi kita untuk tetap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan malam ini. Semoga melalui apa yang telah kita dengar, kita baca, dan kita renungkan boleh menjadi berkat bagi kita. Sebelum saya serang kepada WL, mari kita pertama dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, begitu luar biasa Tuhan. Tidak semua orang menempatkan waktu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ini waktu adalah waktu yang terbaik bagi kami. Engkau selalu baik bagi kami Tuhan. Engkau memberikan kami waktu untuk bersekutu di hadapan-Mu, untuk mengenal, untuk mendengarkan, untuk melakukan kebenaran firman di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajarlah kami Tuhan bahwa hidup kami ini Tuhan hanya berada di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Sebab segalanya Tuhan, kekuatan kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur segalanya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jiwa raga kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memakai kami dengan begitu luar biasa Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari makin penuh dengan kuasa-Mu dan berada di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan menyerahkan seluruh sisi berikut kami. Kiranya pertolongan Tuhan selalu memberkati kami, membuka hati kami, wawasan kami, dan pikiran kami sehingga kami boleh menjadikan berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Haleluya. Makasih ya buat hambanya yang malam hari ini yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam ruang diskusi atau sharing, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Kepada hambanya kami persilakan. Ya, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Dan sebelum kita masuk dalam doa syafaat, jika ada saudara-saudara yang ingin bergumul, yang bisa kita doakan, bisa disampaikan saudara. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, diberikan waktu. Baik, shalom. Dari saya Lubertas Surya Telam Benua. Pokok doanya yang pertama, doakan adik saya yang pada hari ini berulang tahun supaya diberkati terus dalam sekolahnya dan untuk cita-cita ke depannya. Namanya Cindy. Kemudian untuk penyusunan skripsi saya, mohon bantu dalam doa supaya data-data saya makin berkumpul dan bertambah banyak dan sehingga skripsi saya boleh terselesaikan tahun ini dan dapat wisuda. Itu saja, terima kasih. Iya, maaf Kak, nama adik tadi Kak? Nama adik yang ulang tahun Kak? Cindy. Ya, jika ada lagi dipersilakan. Yep.
Masih ada lagi? Kayaknya sudah, Pak. Sudah. Nggak ada yang mau menyampaikan kayak. Iya. Terima kasih. Baik, sebelum kita berdoa, kita dengarkan dulu pokok-pokok doa kita yang pada malam hari ini, di mana banyak saudara-saudara kita yang mengalami penyakit dari minggu-minggu yang lalu dan sampai saat ini pun. Ini terlebih dulu kami sudah membagikan pokok doa kita malam ini bagi dua. Yang pertama untuk negara kita dan yang kedua untuk teman-teman dan saudara-saudara kita yang lagi sakit. Yang kita langsung masuk di pokok doa pada malam hari ini yang terlebih kita utamakan dulu dari yang pokok doa yang sakit. Kita berdoa buat terlebih kepada mamanya saudara kita Siska Tilambanua, di mana yang kemarin-kemarin dia itu mengalami penyakit, ada benjolan sedikit di punggungnya, dan mungkin karena kuasa Tuhan masih belum pulih total, dan karena kuasa Tuhan sih sudah bisa ada perubahan. Dan begitu juga buat mama talunya saudara kita Lois, di mana kemarin telah dia minta dukungan doa dari kita untuk mama talunya akan dioperasi, ya, dan semoga bisa dilancarkan. Dan begitu juga buat saudari kita Yana Zaluhu, di mana saudara kita juga mengalami penyakit atau gangguan dalam kehidupan, gangguan sakit usus buntu juga, dan kebetulan tadi dia sudah dikusuk dan ada sedikit keluar tadi bentuk dan atau bayangan dari penyakit saudara kita itu dalam bentuk biji-bijian dari usus buntunya. Dan begitu juga buat saudara kita Seindah, di mana pada minggu ini dia juga lagi keadaan kurang sehat, dan supaya bisa normal kembali. Dan begitu juga buat kakak kita Christine Ziliwu, di mana dia sudah pernah join sama kita ibadah, dan tadi diminta supaya didoakan, dia juga lagi kurang enak badan, demam, dan supaya segala relasi obat yang diberikan dari rumah sakit bisa bisa digunakan. Dan begitu juga untuk saudari kita Windy Gule, di mana dia juga sakit dan memang tadi di rumah sakit dan sekarang sudah pulang. Ya, dan begitu juga untuk Kak Duber tadi yang baru disampaikannya kepada kita bahwa adiknya lagi ulang tahun, ya semoga panjang umur, diberkati, dan begitu juga dalam segala studi bisa disukseskan. Dan lebih untuk Kak Duber tadi dalam menyusun skripsi, dan supaya segala data-datanya bisa dilengkapi kembali. Dan begitu juga buat saudara kita Gusman yang terakhir ini, buat saudara kita Gusman yang membawakan kita renungan pada malam hari ini, di mana hari Jumat dia juga akan ujian, dan supaya bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja dulu pokok doa kita dari saudara-saudara kita yang ada penyakit dan pergumulan. Dan terlebih untuk negara kita, berdoa buat kita dari pemimpin atas dan sampai ke bawahan. Dan begitu juga buat negara kita, di mana pada saat ini telah dilanda. Dan terus kita juga berdoa buat daerah NTT, mana kita sudah tahu sendiri bahwa musibah yang sudah melanda. Tadi
berdoa untuk supaya eh, supaya kuasa Tuhan bisa eh, diberkati, dan begitu juga buat pelayan atau hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini, supaya selalu ke pelayanan. Dan begitu juga buat teman-teman kita dari anggota PPNB, pengurus, di mana supaya kita saling bergabung dan bergumul dalam Tuhan, supaya kita saling mengenal Tuhan. Dan begitu juga buat teman-teman kita yang lain yang menyusun skripsi dan lagi ujian dalam sekolah, supaya bisa diselesaikan. Itu saja dulu pokok-pokok dari kita malam hari ini, dan nggak ada lagi tambahan. Mari kita ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat segala berkat, buat segala kasih yang Engkau curahkan di dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah melindungi, menjaga kami Bapa. Mulai dari pagi kami melakukan aktivitas harian kami, dan sampai pada malam hari ini kami selalu bersyukur, bersuka cita, memuliakan nama-Mu, di mana Engkau bisa bersama-sama memberikan kami kesempatan yang baik dalam melakukan ibadah walaupun secara online pada malam hari ini. Itu semua Bapa bukan karena kekuatan kami, melainkan hanya belas kasih-Mu kepada kami semua. Bapa dalam surga, begitu juga Tuhan, pada saat ini banyak teman-teman kami yang lagi dalam keadaan sakit, dan begitu juga banyak pergumulan-pergumulan lainnya. Kami minta kepada-Mu Tuhan, sebagaimana ini terutama buat orang tua saudara kami, Siska Telambanua, di mana dia lagi sakit Bapa, dan sedikit ada benjolan dari punggungnya. Kami minta kuasa daripada Engkau dimanapun dia berada pada saat ini. Engkau yang selalu berkuasa menjamah, dan Engkau yang selalu berkuasa yang menjaga. Dan begitu juga ulurkanlah tangan yang kudus, biarlah bilur-bilur tangan-Mu Tuhan yang menyembuhkan orang tua saudara kami Siska Telambanua. Begitu juga buat saudara kami Lois, di mana mama talunya yang sudah dioperasi. Kami minta kepada-Mu, biarlah bilur-bilur tangan-Mu yang berkuasa dimanapun dia berada pada saat ini, yang Engkau yang selalu menjamah, melindungi, membimbing, dan Engkau yang selalu mengerahkan jalan yang terbaik, menunjukkan jalan terbaik dalam kehidupan orang tua kami. Begitu juga Tuhan buat teman kami dan saudara kami Yana Zaluhu, di mana pada hari ini tadi Tuhan, dia telah melakukan kusukan, dia telah dikusuk dalam penyakit usus buntu. Kami minta kepada-Mu, dan dia telah, dan sedikit ada penampakan bekas atau penyakit yang diderita saudara kami ini. Kami minta kepada-Mu, biarlah bilur-bilur tangan yang berkuasa, dan biarlah Engkau bersama-sama dengan dia, Engkau menjamah supaya dia bisa diselamatkan, dan supaya kami bisa dapat bersama-sama memuliakan nama-Mu di surga pada suatu saat. Begitu juga buat teman-teman kami, saudara kami Christine Zilibu. Kami minta kepada-Mu Bapa, di mana pada saat ini dia lagi di rumah sakit, dan sedikit penyakit yang telah diderita. Bapa dalam surga, walaupun penyakit mah dan demam batuk, kami minta kepada-Mu, biarlah Engkau yang selalu berkuasa bercampur tangan, dan biarlah bilur-bilur tangan yang kudus yang selalu memulihkan dan menyehatkan saudara kami kembali. Bapa dalam surga, segalapun obat dari dokter yang telah diberikan dokter kepadanya, kami minta kepada-Mu supaya Engkau yang selalu berkuasa bercampur tangan menjamah dan Engkau kuduskan. Supaya kami minta kepada-Mu, banyaklah penyakit yang diderita saudara kami indah ini Tuhan, Engkau selalu bersama-sama, Engkau menjamah, di mana dia sakit mah, dia sakit demam, ya Bapa di surga. Mungkin Engkau tahu pergumulan saudara kami ini selama ini dalam pelayanan, di dalam pelayanan-Mu.
Dan kami minta kuasa daripada Engkau Tuhan, supaya Engkau yang selalu bersama-sama menjamah bercampur tangan, Engkau memberkati segala aktivitas dan segala pekerjaan saudari kami seindah. Begitu juga buat saudari kami Duber, kami minta kepadamu Tuhan, pada malam hari ini juga, pada hari ini juga, adiknya sedang berulang tahun. Biarlah dia yang selalu berikanlah panjang umur supaya kami bisa dapat bersama-sama melayani Engkau di suatu saat dan di setiap waktu. Minta kepadamu Tuhan, segalapun studi, segalapun aktivitas, dan segalapun usaha dan pergumulan adik kami ini, kami minta kepadamu supaya Engkau yang selalu memberkati. Bapa dalam surga, begitu juga buat saudari kami Duber pada malam hari ini. Dia telah meminta doa kepadamu Tuhan, karena dia juga mau menyusun skripsi. Kami minta kepadamu supaya semua data-data yang dari awal hingga pada akhir ini, yang menyusun skripsi dan semua data-datanya dilengkapi, Engkau lengkapi. Dan begitu juga buat saudara kami Gusman yang sedikit membawakan renungan kepada kami pada malam hari ini, di mana Tuhan, firman yang telah kami dengar pada saat ini sungguh memberkati, dan Engkau memberkati pelayan-pelayanmu di tempat ini, di mana mereka berada pada malam hari ini. Dan begitu juga sedikit pergumulan dari saudara kami Gusman, di mana selama ini mereka telah gagal dalam mengikuti ujian. Dan kami minta kepadamu Yesus, supaya pada hari Jumat nanti mereka akan melakukan ujian, dan Engkau selalu memberkati, dan segala pun kebutuhan Engkau lebih dahulu tahu apa kebutuhan, dan Engkau yang selalu mencukupkan. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa buat negara kami pada saat ini, di mana di seluruh Indonesia. Minta kepadamu, terlebih kepada kepemimpinan kami, maupun tingkat pusat dan daerah, dan kami minta kepadamu Tuhan, Engkau selalu menjamah, dan Engkau selalu memberikan mereka kekuatan yang sempurna, supaya mereka bisa dapat semua melaksanakan tugasnya dengan sukacita. Begitu juga Tuhan buat saudara-saudari kami di PPNB, kami minta kepadamu terlebih dalam kepelayanan yang dari maupun dari kepengurusan, dan begitu juga serta anggota. Minta kepadamu yang masih belum bisa mengikuti ibadah dimanapun mereka berada pada saat ini, apapun aktivitas, dan banyaklah kerinduan saudara-saudara kami Tuhan, Engkau yang selalu memberkati. Begitu juga kami telah tahu dan kami telah melihat bahwa kejadian di NTT, kami minta kepadamu Tuhan, Engkau selalu menjamah, Engkau memberkati segala pun nyawa jiwa yang telah hilang di tempat sana. Dan bagaimanapun keadaan pada saat ini Tuhan, Engkau yang selalu memberikan mereka kuasa, supaya mereka bisa dapat bersama-sama memuliakan nama-Mu di surga. Kami yakin Tuhan dan percaya bahwa Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami, mulai dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami sangat bersuka cita, kami sangat bergembira, di mana kami bisa dapat melayani Engkau pada malam hari ini. Tuhan, banyaklah kerinduan kami, dan banyaklah pergumulan kami Tuhan, dan Engkau yang tahu mana yang lebih baik, dan janganlah kehendak kami yang terjadi, biarlah kehendak-Mu yang selalu terjadi di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terlebih kepada teman-teman kami pada malam ini yang sudah mengikuti ibadah, yang sudah join bersama kami pada saat ini, walaupun secara online dan segala gangguan jaringan. Engkau yang selalu berkuasa, Engkau yang selalu berkuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Ya, terima kasih, kami kembalikan kepada WL. Amin, amin, Amin. Amin. Terima kasih ya buat saudara seiman yang sudah melayani pada malam hari ini. Nah, sekarang kita masuk dalam ruang diskusi ya, atau sharing.
kepada saudara-saudara yang mau berbagi atau yang mau bersaksi pada malam hari ini, kami persilakan. Temanya kekuatan hanya dari Tuhan. Ya, kepada teman-teman kami yang mau sharing atau bersaksi, kami persilakan. Yesaya 40 ayat 29. Dari mana tadi Kak Gusman? Dari Yesaya 40 ayat 29. Baik, mungkin dari yang lain menunggu ya, saya sedikit gimana ya, sharing gitu ya, sharing kepada kakak-kakak teman-teman semua. Mungkin nanti jika ada kesilapan lah ya dalam berbicara, terlebih dulu saya minta maaf, soalnya juga baru belajar untuk sharing gitu. Nah, mengenai tadi firman Tuhan yang telah disampaikan hambanya kepada kita, yaitu Yesaya pasal 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, judulnya juga kekuatan hanya ada pada Tuhan. Kita di dunia ini sadar ya, kita ini lelah, kita ini lemah, kita ini tiada berdaya gitu. Nah, jika kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri, hanya merasa diri sudah hebat atau sudah bisa, mungkin saat ini kita nggak bisa. Karena kenapa? Hanya Tuhanlah sumber kehidupan dan kekuatan kita. Dia yang memberikan segalanya kepada kita. Kita di sini, di dunia ini seakan-akan hanya yang merantau, hanya titipan dari Tuhan gitu. Jika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, jika kita ingin dipimpinnya, ingin dibimbingnya, kita bisa melewatinya. Kita bisa melewati segala pergumulan, persoalan, tantangan yang kita hadapi. Dia selalu menyertai kita, memberikan kekuatan kepada kita. Karena pada dasarnya manusia ini adalah manusia yang lemah, yang tidak berdaya. Nah, oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena tuntutan Tuhan, kita menjadi kuat, kita menjadi bisa. Selanjutnya, contohnya saya ngambil contoh gini, saya kan masih seorang pelajar. Di sana banyak kekurangan, banyak ketidakmampuan lah ya. Contohnya dalam bentuk contohnya dalam bentuk di uang komite gitu. Uang komite kan kita kan masih bahas gimana mereka bisa menghasilkan itu tanpa ada kekuatan. Tanpa ada kekuatan mereka nggak bisa menghasilkan yang namanya contohnya seperti uang gitu untuk menyekolahkan kita. Nah, setelah kita berharap, setelah kita mengandalkan Tuhan, setelah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan,
Dia memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa keinginan kita, tetapi apa yang sewajarnya kita butuhkan. Jadi itu saja sih dari saya. Kita intinya kita di dunia ini pada dasarnya lemah dan tiada berdaya. Namun hanya karena kekuatan, hanya belas kasihan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kekuatan yang daripada Tuhan, kita bisa melewatinya, kita bisa kuat, dan kita bisa berdiri tegap sampai saat ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Jika ada dari yang lain, kami persilakan. Baik, dari mulai mungkin dari saya ya. Halo. Iya, lanjut. Oke, bisa silakan. Iya, silakan saudara. Terima kasih untuk firman-Nya pada malam ini sangat memberkati, di mana hambanya mengingatkan kembali di mana bahwa tema tadi kekuatan hanya bagi Tuhan. Terima kasih sudah diingatkan kembali bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang jadi andalan kita, bahwa Tuhan itu selalu menyertai. Kita sadar juga Tuhan menyertai dan ada tindakan kita sebagai hamba-hambanya, tindakan kita apa yang kita juga harus lakukan. Karena kita tahu bahwa Tuhan juga menyertai dan bahwa kekuatan dari Tuhan itu. Nah, jadi kita juga ada tindakan yang harus kita lakukan sebagai hamba-hambanya, atau sebagai ada yang tadi masih masih dalam mengenal pertama, itu tidak jadi masalah. Kita mulai dari situ belajar bahwa dari kecil sudah kita mendengar bahwa Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Nah, mulai dari situ juga kita mulai belajar. Apalagi yang sudah jadi hamba-hamba Tuhan, yang sudah masuk di STT atau sekolah Alkitab. Nah, kita tahu bahwa kekuatan itu bagi Tuhan. Saya berterima kasih pada malam ini diingatkan lagi kembali bahwa kekuatan hanya dari Tuhan. Nah, saya berpikir apa tindakan saya yang harus dilakukan, bahwa karena Tuhan menolong dan memberikan kekuatan, apa yang harus tindakan yang kita lakukan. Jadi banyak yang harus kita lakukan. Di situ ada tindakan yang menyenangkan hati Tuhan itu seperti apa. Nah, itu yang menjadi kadang, ya maaf kata, kadang sebagai cowok-cowok ini mungkin ada kelalaian untuk memuji Tuhan. Ya, seperti itu. Sangat memberkati. Marilah kita ambil tindakan yang baik dan mari kita hindari. Kadang kita tahu bahwa menyenangkan hati Tuhan seperti apa. Jadi kita mungkin sebagai manusia mungkin ada kelalaian untuk memuji Tuhan. Tapi pada malam ini sungguh terima kasih Pak, siapa namanya ini? Terima kasih untuk firman-Nya, sangat memberkati saya. Tuhan berkati kita. Dengan senang hati, Bro. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Periaman. Oke, terima kasih juga untuk Kak Gusman yang sudah memberikan firman Tuhan pada malam hari ini. Sungguh memberkati dan luar biasa menyertai kita semua ya teman-teman. Oke, masih ada lagi tambahan ataupun kesaksian, pertanyaan untuk tema kita pada malam hari ini. Silakan, masih diberikan waktu. Dipersilakan. Ya, mana tahu ada yang perlu didiskusikan, misalnya ada yang perlu, misalnya ada yang belum bisa dipahami,
bisa kita bantu. Maksudnya kita belajar bersama-sama bagaimana kita harus ya lebih mendalami lagi firman Tuhan. Intinya bahwa ketika kita punya niat itu tidak perlu takut-takut. Artinya kita tidak perlu hanya maksudnya rasa-rasa kalau dibilang ya sungkan. Artinya kita harus terus-terus saja bagi ya kalau kita melakukan sesuatu itu ya harus ada, maksudnya harus ada hasilnya. Intinya bahwa secara niat kita, dari niat kita mendapatkannya. Kalau bukan niat kita tidak bisa mendapatkan segala sesuatu. Ya mungkin ada yang perlu didiskusikan, misalnya, oh iya ini bagaimana nih Kak, bagaimana nih D, bagaimana nih. Silakan. Jangan memperdebat firman Tuhan ya. Oh, Tuhan Yesus. Oke Bang, lanjut. Kak Edison, tolong nyalain kameranya, Kak. Oke. Kekuatan kita itu sudah mati lampu, Ade. Salah. Kak Edison. Maaf aja. Oke, saya tanya ya, hanya nanya aja. Kameranya Kak Edison. Kekuatan kita. Oh Yesusku. Halo. Ya, Bang. Salam. Apakah jelas ya? Jelas ya. Jelas. Nah, maybe suku kami sana jelas. Oke, saya tanya ya. Kekuatan kita itu semua dari Tuhan. Memang kita syukuri semua itu dari Tuhan. Nah, Bang, suaranya Bang macet. Yesus itu mereka melewati itu, mereka tahu bahwa oh Yesusku. Halo. Kak Edison, suaranya kurang jelas. Oke, 1 2 dicoba. Yuk, bisa. Halo. Jelas ya. Oke, lanjut. Kekuatan kita orang kekristenan itu memang kita akui dari Tuhan. Kita syukuri, kita bisa melewati sedetik kita itu semua dari Tuhan. Nah, kekuatan yang belum percaya kepada Yesus itu mereka tahu bahwa kekuatan dari Tuhan. Kalau mereka tahu, tapi kenapa mereka nggak percaya bahwa Yesus itu? Tapi kalau nggak tahu, bagaimana cara mereka tahu bahwa dari mana mereka kehidupan mereka itu bisa ada? Itu pertanyaanku, Bang. Terima kasih. Maksudnya pertanyaannya begini ya, orang-orang yang belum percaya ya begitu, belum percaya dan mereka sudah tahu bahwa kekuatan ini dari Tuhan Yesus atau bagaimana? Ini maksudnya Bang untuk Tolong mute dulu Priaman. Halo. Iya. Saudara Priaman, silakan di-mute dulu biar kita dengarkan. Halo. Ya, lanjut Kak. Nah, kita tadi kan saya kasih tahu bahwa kan nah mereka kan punya kekuatan bisa melewati. Malahan mereka itu semua kalau kita lihat di Indonesia mereka yang berkuasa secara kepemimpinan dalam kekuatan apa mereka bisa. Nah, mereka tahu dari mana kekuatan itu.
Nah, kalau mereka tahu, kenapa mereka nggak percaya kepada Yesus? Nah, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka apa ini? Lupa aku pertanyaanku yang tadi udah aku tulis. Intinya pertanyaanku itu, dari mana kekuatan mereka itu yang belum percaya kepada Yesus? Oke, baik. Oke ya, saya langsung jawab ya. Eh, Coba kita buka di dalam pengkhotbah. Pengkhotbah tadi sudah saya sampaikan. Baik. Pengkhotbah 12 ayat 8. Ya, tadi kan saudara Edison mengatakan bagaimanakah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu mereka sangat berkuasa atas diri mereka. Bahkan mereka juga tahu bahwa itu kekuatan dari Tuhan. Ya, yang terutama dulu yang perlu saya jawab bahwa orang seperti itu tentu ya bagaimana, maksudnya menurut saya mereka percaya kepada Tuhan, mereka tahu bahwa kekuatan mereka itu dari Tuhan, tetapi enggak percaya. Ya menurut saya itu bukan iman yang bukannya itu bukan Kristen yang hanya sebatas sekilas saja. Mereka itu hanya bisa mengandang-andangkan, artinya begitu. Tetapi seharusnya apa? Seharusnya itu percaya dan mereka juga lebih tahu bahwa kekuatan mereka itu adalah dari Tuhan. Nah, coba dibuka di dalam pengkhotbah. Di dalam 12, khotbah 12 ayat 8. Ya, di sini pengkhotbah berkata, kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kehidupan kita di dunia ini memang banyak orang yang hebat, misalnya orang-orang yang banyak, misalnya orang-orang yang kaya, dia bisa menguasai dirinya dalam segala kekuasaan, itu artinya. Bahkan dia kekuatan itu, dia bisa menguasai kekuatannya sendiri. Nah, apa nyatanya di dalam firman Tuhan yang kita percaya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa kehidupan mereka seperti itu, ya bukan dalam arti kita menghakimi mereka, tetapi mungkin itu suatu dekat mereka atau prinsip mereka yang mereka lakukan, meskipun mereka sudah tahu bahwa kekuatan itu dari Tuhan. Lalu pertanyaan juga bagi kita, kenapa mereka tidak percaya kepada Tuhan? Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa mereka itu sepertinya hidup yang mengandang-andangkan. Ya, karena mereka sudah kaya, karena sudah mendapatkan kebahagiaan, maka mereka secara sekilas saja, secara kebetulan saja mengatakan bahwa ini kekuatannya, ini segala harta ini dari Tuhan. Padahal kehidupan mereka tidak tertuju pada apa yang Tuhan berkenan. Dari manakah kita tahu bahwa mereka itu percaya? Dari manakah kita tahu bahwa kehidupan mereka itu, kekuatan mereka itu, segala yang mereka miliki itu dari Tuhan? Belum tentu. Kita sebagai manusia hanya melihat sebatas mata. Tetapi yang Tuhan lihat mulai dari perilaku kita dan terakhir adalah hati yang sungguh kepada Tuhan. Ya mungkin itu saja yang perlu saya tanggapi dari Bang Edison. Jika ada yang misalnya ada tambahan bisa ditambahkan. Terima kasih. Halo Bang Bagaimana Kak Edison? Saudara Edison, dengar Kak? Jaringannya tidak bersahabat.
Kak Edison udah keluar ya? Masih ada, tapi dia nggak bergerak, sudah macet. Oh, sudah keluar dia. Udah mau jam setengah 10, teman. Iya. Mungkin jaringan Kak Edison kurang bersahabat itu. Dipersilakan. Oke, nanti kita pastikan sama Kak Edison secara japri aja ya. Oke teman-teman, maaf sekali waktu kita sudah habis 21.30 ya. Oke, saya rasa. Halo Kak Edison. Oke ya teman-teman. Di sini kita udah tepat 21.30. Saatnya kita akan menutup ibadah kita. Kasihan teman-teman kita yang ada di asrama, kita saling mengerti. Mereka juga pasti ada waktu untuk memegang HP ya. Oke, saya kembalikan kepada yang firman Tuhan untuk mendoakan kita ya. Untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini. Silakan Kak Gusman. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita berpisah-pisah, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dan begitu amat baik bagi kami Tuhan, di mana pertolongan-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami malam ini. Engkau memberikan kesempatan ya Tuhan, boleh merenungkan firman-Mu, boleh berdiskusi, mendalami firman-Mu ya Tuhan. Sebab hidup kami ini ya Tuhan, penuh dengan hal-hal yang dapat masih banyak giat untuk terpengaruh dari segala hal lainnya Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya Roh Kudus Tuhan yang selalu menolong kami, memberi kami dorongan dan membuka hati kami, wawasan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai hidup kami manapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Berkati semua anak-anak-Mu yang telah berkumpul melalui Google Meet pada malam hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang selalu menolong, memberkati mereka, beristirahat mereka, keluarga mereka, manapun mereka berada Tuhan, pekerjaan mereka dan aktivitas mereka, tugas-tugas dan terlebih pekerjaan mereka yang mereka lakukan setiap hari Tuhan. Kami minta pertolongan dari Tuhan supaya jauhkan dari mereka dari segala mara bahaya, gangguan, celaka dan bencana-bencana alam ya Tuhan yang sering terjadi di dunia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami, Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, mari Tuhan tolong kami sebentar lagi kami akan mau berpisah-pisah dan mau beristirahat pada malam hari ini. Kiranya pertolongan ya Tuhan selalu menolong dan melindungi kami dari segala mara bahaya Tuhan, sehingga istirahat sepanjang malam ya Tuhan dapat kami menikmatinya dengan baik bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, sehingga besok paginya Tuhan kami boleh bangun membawa sukacita, segala dan nafas baru daripada Engkau ya Bapa. Kami percaya kehidupan kami hanya ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Hidup kami ini Tuhan, kami serahkan semua di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh pengurus-pengurus PPNB dan Yesus Generasi dan seluruh pengurus-pengurus lain Tuhan serta semua. Berkati biarlah semakin hari semakin bertumbuh di dalam kuasa-Mu ya Tuhan, jaga dari segala halangan Tuhan, berkati setiap kehidupan mereka, tugas-tugas mereka yang telah diberikan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, sebab waktu ini bagi kami Tuhan bukan secara kebetulan, tetapi ini anugerah yang daripada Engkau Bapak. Terima kasih, kami bersyukur dan mau menyerahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Jangan itu dulu, ada sebagian pengumuman dari saya teman-teman dan dari pengurus lainnya juga. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat bergabung dan selamat join pada malam hari ini yang baru datang, anggota member baru ataupun yang di luar dari PPNB maupun yang di dalam grup PPNB ya teman-teman. Oke, yang saya baru lihat join pada malam hari ini, yang nanti yang saya sebut namanya nanti perkenalkan dirinya ya Kak. Oke, tadi saya perhatikan di sini ada Kak Idar Laia, terus Kak Yurnia Bulolo ya. Nah, jadi ini mungkin
baru join ya pada malam hari ini. Coba tolong diperkenalkan dirinya, Kak. Silakan kami berikan kepada hambanya. Dek Yuru, nyalakan ini mute-nya. Perkenalkan. Salam Kak Yurnia dan Kak Idar lah ya. Halo Kak. Ini kakaknya ada kan? Saya nggak nampak di sini, soalnya kan saya pakai HP, jadi nggak nampak semua. Ada. Cuma dia masih belum buka mute-nya. Teman-teman. Salam. Oke, salam. Halo. Terima kasih buat Kakak Peri. Oke, gimana? Bisa perkenalkan dirinya, Kak? Oke lah ya, mungkin dia sedang sibuk ya, atau nggak mendengarkan kita ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Mungkin ini saya mau tanya aja, ini di dalam grup PPNB ya, atau di luar? Mungkin ada yang gabung temannya tadi dari luar PPNB? Kak apa tadi siapa sih namanya? Kak Yurnia dulu ya? Ya, itu ada saya. Oh, ada Kak Gus, mantap. Wah, salam, selamat malam Kak Idar. Oh, jadi pesan ya. Oh, udah stok lama. Oh ya, katanya di sini dipesan. Salam semuanya, selamat malam. Sebenarnya saya udah stok lama Kak. Udah keempat kali ikut join di Google Meet. Hehe. Oh, saya aja yang gak lihat ya. Wah, sorry. Oke. Iya, sorry. Itu kesalahan saya, maaf Kak. Selamat beribadah ya Kak. Baik, ini Kak Yurnia mungkin tadi lagi dalam kondisi ataupun sibuk ya. Terlebih dahulu kami mengucapkan selamat bergabung dan selamat beribadah di tempat Google Meet ini ya Kak. Semoga minggu depan bisa bergabung kembali kepada kita. Oke, nanti kalau misalnya adanya Kak Gusun ataupun Kak Yurnia ya mau gabung di grup PPNB, bisa langsung dihadapkan kepada kita pengurus ya. Sini ada Kak Solala, ada saya, ada Katri, dan sebagainya pengurus lainnya. Nanti diperkenalkan sendiri-sendiri ya lewat Japri. Oke. Pengumuman yang kedua, teman-teman, saya sangat senang sekali walaupun jumlah kita pada malam hari ini tidak sebanyak sebelumnya, tapi kita yakin dan percaya bahwa setiap ibadah itu tidak harus banyak-banyak jiwa, yang penting hatinya yang rindu kepada Tuhan ya teman-teman. Jadi saya senang sekali ibadahnya tenang, damai, dan sangat-sangat memuaskan gitu ya. Mungkin itu saja sih pengumuman dari saya. Mungkin ada dari tambahan Kak Solala, Kak Tri, silakan diberikan waktu.